Selamat pagi Bapak Ibu dosen seluruhnya yang saya cintai. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Bapak Alusius Bayu Wirata. Pada saat ini sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama. Pada saat ini saya akan memberikan pengajaran atau praktek pengajaran yang disesuaikan dengan persiapan UKIN yang akan diselenggarakan tanggal 25 Agustus tahun 2023 ini. Kiranya dengan praktek yang saya lakukan ini, Bapak Ibu dosen bisa memberikan penilaian bagi saya, terutama dalam hal ini pengajaran tentang materi bersikap kritis dalam bermedia massa. Semoga apa yang saya sampaikan pada proyek UKIN ini, yaitu proses pendidikan atau pembelajaran ini, kiranya Bapak Ibu dosen bisa memberikan sesuatu yang bisa meningkatkan program pembelajaran saya. Silakan Bapak Ibu guru dosen menyaksikan proses pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semangat semuanya ya. Saya berharap kalian bisa hadir di sini dalam rangka kegiatan pembelajaran kita untuk mengikuti tentang bagaimana kita belajar tentang kritis terhadap ideologi dan gaya hidup ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Silakan Ananda Kudus bisa hadir untuk berdoa. Teman-teman yang kembali marilah kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau limpahkan yang pada hari ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran. Berkatilah pembelajaran pada pagi hari ini supaya berjalan dengan lancar dan dapat menjadi manfaat bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ananda Kainas yang sudah memimpin pertemuan kita pada pagi hari ini. Maka marilah kita siap untuk memberikan materi tentang sikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Ya, baik, Ananda semuanya. Sebelum kita masuk, Bapak akan mengarahkan kalian apa yang harus kalian pelajari pada hari ini, yaitu bagaimana kalian diharapkan bisa, yaitu mampu menjelaskan, pertama, mampu menjelaskan bersikap kritis serta bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dampak positif serta negatif dari penggunaan alat teknologi informasi pada era digital dewasa ini. Yang ketiga, peserta didik dapat mampu mengelola dirinya untuk bersikap kritis terhadap bertanggung jawab dari pengaruh media massa. Keempat, peserta didik dapat merumuskan pandangan gereja tentang media massa berdasarkan Dekret Konsili Vatikan II tentang komunikasi sosial atau Inter Verifica artikel 9 dan 10. Dan yang terakhir, 5, peserta didik dapat merumuskan pesan teks Markus 2 ayat 23 sampai dengan 38 dalam kaitannya ini dengan sikap kritis Yesus terhadap hukum Taurat dan pada hari Sabat. Ya, itu adalah kriteria kesehatan kita yang nanti akan kalian tanggapi ya dalam kegiatan pembelajaran ini. Baik, anak-anak semuanya, maka pada pagi hari ini Bapak akan mengajak kalian masuk ke dalam materi apa yang dimaksud dengan sikap kritis. Tapi pada kesempatan pagi ini kita akan ada pertanyaan pematik, yaitu pertama, apa pandanganmu tentang pengaruh media massa dalam kehidupan sehari-hari? Kedua, bagaimana sikapmu terhadap berita dan informasi yang diperoleh dari media massa? Apakah kamu percaya begitu saja dengan apa yang disajikan oleh media, atau kamu memiliki keterampilan untuk menyaring informasi yang benar dan dapat dipercaya? Yang C, bagaimana kamu mengelola penggunaan media massa dalam kehidupanmu?
Apakah kamu memiliki kebijakan pribadi atau aturan dalam mengkonsumsi konten media, atau kamu terbuka terhadap segala jenis informasi tanpa pemilahan? Ya, di sini kita diajak untuk menyaring, ya, memperoleh informasi-informasi yang dipercaya dari media-media yang ada di sekarang ini. Nah, sekarang akan Bapak ajak kalian untuk masuk ke media-media apa saja, ya. Apa pandanganmu tentang pengaruh media massa dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dijawab oleh Ananda Amanda. Ya, kalau menurut saya pengaruh media massa sebenarnya ngaruh banget sih di hidup saya. Kayak karena saya tipe orang yang update banget sama sosial media kan Pak. Jadi terkadang kalau misalnya hari libur gitu terus saya lagi ngebuka media massa, lagi ngebuka Instagram contohnya terus atau TikTok, terus saya ngebuka ada resep gitu. Sebenarnya saya nggak mau masak hari itu, cuma karena saya ngeliat resep martabak anti gagal gitu. Yang kedua, bagaimana sikapmu terhadap berita dan informasi yang diperoleh dari media massa? Apakah kamu percaya begitu saja dengan apa yang disajikan oleh media yang kamu miliki dan juga memiliki keterampilan untuk menyaring informasi yang benar dan dapat dipercaya? Silakan Ananda Carlos bisa menjawab pertanyaan yang kedua ini. Mungkin kalau sikap saya dalam terhadap berita dan informasi yang saya dapat, mungkin saya bisa memilahnya terlebih dahulu apakah informasi ini benar atau tidak. Saya cari sumbernya dari mana aja dan apakah hoax atau bukan, gitu sih Pak. Oke, terima kasih atas jawaban dari Carlos. Yang pertanyaan ketiga nih ya, saya mengharapkan dari Ananda Juan bisa menjawab ini. Bagaimana kamu mengelola penggunaan media massa dalam kehidupan kamu? Apakah kamu memiliki kebijakan pribadi atau aturan dalam konsumsi konten media, atau kamu terbuka terhadap segala jenis informasi tanpa pemilahan? Silakan kepada Ananda. Semuanya, sekarang Bapak akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar media, ya. Apa saja media-media yang bisa kalian lihat? Nah, silakan kalian lihat sini, ya. Apa saja bentuk-bentuk media yang kalian jumpai? Silakan coba perhatikan di gambar ini. Kalian sudah kenal kan apa media ini? Facebook. Terus apa ini? Messenger. Apa? Messenger. Messenger. Apa? SoundCloud. Ini Telegram, dan ini terakhir. Nggak tahu Pak. Ya, ternyata banyak ya media yang kita kenal, dan ternyata banyak pula beberapa media ini yang sudah berubah, ya. Dan di sini kita akan mengkritisi setiap perubahan. Amati dari gambar di atas tadi itu yang sudah Bapak sebutkan atau kalian sebutkan tadi ya. Sekarang A, media sosial apa saja yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? B, mana yang paling banyak kamu gunakan dari gambar media di atas, yang paling dominan atau yang paling dipergunakan, ya? C, berapa jam rata-rata kamu bermedia massa atau bermedia sosial? Ya, berapa jam rata-rata kamu bisa bermain media sosial ini? Yang D, apa saja yang kamu lakukan pada saat bermedia sosial ini sendiri? Ya, silakan kalian nanti kerjakan ini seperti apa kalian berkomunikasi bersama dengan teman-teman melalui media ini sendiri, ya. Bisa dimengerti pertanyaan ini? Silakan Ananda bisa mengerjakan bersama dengan kelompok kalian dalam kegiatan pertanyaan yang pertama ini, ya. Sudah mengerjakan tugasnya? Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak akan minta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kalian supaya kita ketahui apa saja yang sudah kalian pergunakan selama ini dan bagaimana kalian menggunakan media itu di dalam. Oh, sini aja. Oh, begitu ya. Jadi media sosial apa yang sering kamu gunakan? Jadi saya menjawab kita berdua menjawab dengan WhatsApp, Instagram,
YouTube, dan Spotify. Lalu pertanyaan yang kedua, mana yang paling banyak kamu gunakan dari gambar media di atas? Kita berdua menjawab WhatsApp. Jadi pertanyaan ketiga, berapa jam rata-rata kamu bermedia sosial? Kita berdua menjawab 10 jam per hari. Terus pertanyaan yang terakhir, apa saja yang kamu lakukan saat bermedia sosial, berkomunikasi? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sekarang kita coba dari kelompok kedua. Silakan menyampaikan apa yang kamu sudah temukan dalam kegiatan ini. Jadi kita akan menjawab soal-soal yang di atas. Yang pertama itu media sosial apa saja yang sering kamu gunakan. Jadi tadi kami menjawab ada Instagram, TikTok, WhatsApp, Line, Twitter atau X, dan juga Spotify. Nah terus mana yang paling banyak kamu gunakan dari gambar media di atas? Jawaban kami sama dengan soal yang pertama karena soalnya emang agak sama ya. Jadi terus berapa jam rata-rata kamu bermedia sosial? Kami menjawab dengan 10 jam per hari juga, sama seperti kelompok pertama. Lalu apa saja yang kamu lakukan saat bermedia sosial? Kita bisa berkomunikasi, bisa nonton video, bisa ngeliatin post orang juga, dan juga bisa dengerin lagu. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok terakhir. Silakan. Media sosial. Media sosial apa saja yang kamu gunakan? Kalau saya WhatsApp, Instagram, Spotify, sama Telegram. Nah kalau saya itu WhatsApp, Telegram, sama Spotify sama Line. Terus Mana yang paling banyak yang saya gunakan dari gambar media di atas? YouTube. kalau saya media yang sering digunakan itu Instagram. Terus berapa jam kita bermedia sosial itu? Kalau saya 3 jam atau 4 jaman sekitar segitu dalam sehari. Kalau saya palingan 3 jam. Terus yang kami lakukan saat bermedia sosial itu pastinya mencari informasi, terus berkomunikasi dengan orang kayak buat dapat info gitu, terus buat kayak nonton video yang bermanfaat gitu sih, sama mencari hiburan. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, Anda semuanya, kalian sudah menemukan ya media yang kalian pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang sudah kalian lakukan itu menjadi gaya hidup dan menjadi semacam pengaruh ya. Pengaruh itu bisa dalam bentuk informasi, pengaruh dalam mengambil informasi yang kita dapatkan, dan juga segala aspek yang bisa kalian temukan dari media-media yang kalian pergunakan. Ya, nah di sini Bapak juga melihat ternyata kalian masih banyak menggunakan media itu di kelas pada saat apa? Pembelajaran, ya kan? Benar nggak? Jadi kadang-kadang kalian mungkin kurang bijak dalam penggunaan media di kelas kalian. Yang terkasih, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan apa yang tadi yang sudah kalian jawab tadi ya, mengenai bermedia dengan secara lebih bertanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita dalam bermedia ya. Dalam kehidupan modern dewasa ini kita tidak dapat lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, baik itu paham atau ideologi maupun aliran kehidupan yang ada di dalam dan berkembang pada saat ini. Terlebih seperti yang dialami oleh banyak kaum muda. Ya, kenapa? Karena kaum muda pada kesempatan ini lebih banyak melihat berbagai mode, musik, film, sampai dengan berbagai gaya hidup lainnya, sehingga perangkat teknologi itu juga semakin berkembang. Nah, bagaimana sikap kalian dalam hal ini? Ya, coba kita lihat, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari media ini yang kita, atau tren-tren yang berkembang pada saat ini. Ya, media yang berkembang saat ini bisa kita lihat media musik. Apa tadi yang
tren musik yang bisa kalian download di dalam aplikasi Spotify. Spotify, apalagi? Apalagi? SoundCloud. SoundCloud. Oke, apalagi? YouTube bisa kan? YouTube ya, dan berbagai musik yang bisa kita dengarkan ya. Lanjut. Nah ini apa nih? Ini apa nih? Apa Pak? Ayo. Aduh, drakor sahabat kurang ya. Drakor ya. Ini biasanya kalian mendownload drama-drama Korea ya, ataupun media tentang film-film yang digemari oleh kalian, benar nggak? Ya, seperti itu bisa kalian temukan ya. Ya, rambut ya, model-model rambut ya, seperti yang ada di dalam gambar ini adalah model-model tren yang berkembang di kalangan anak-anak muda ya, seperti yang sekarang kalian. Nah ini apa nih? Dalam hal apa namanya? Model pakaian. Fashion, model ya, pakaian, terusnya apa tadi? Apa namanya? Tas. Ya, Kemudian apa biasanya? outfit. Outfit of the day. Ya, outfit ya, berpakaian. Pembelian ya, apa tuh? TikTok, apa Tokpay, apalagi Shopee, ya kan? Dan segala macam aplikasi yang biasa kalian gunakan ya. Lanjut. Nah, tren-tren yang sedang berkembang pesat pada sini antara lain pasti kalian tahu apa saja. Coba dibaca ya oleh apa? Dari kita. Bisa baca? Selain di Baca. apa dibaca dulu dan sering apa yang kita kamu temukan di sini ya. Netralisme, konsumerisme, individualisme, pluralisme, fundamentalisme, dan sebagainya. Tren-tren ini itu pun dapat mempengaruhi kaum muda dalam usaha pencarian identitasnya. Maksudnya kayak itu berpengaruh ke saya gitu. Iya. Kalau saya sih ya sih, tanpa secara nggak langsung gitu, kayak saya konsumerisme gitu. Saya juga kadang suka secara nggak sadar tuh buka-buka kayak e-commerce kayak Shopee, Lazada, Tokped gitu-gitu, terus jadi beli-beli ikut-ikutan beli gitu yang ada di internet. Begitu ya. Jadi di sini materialisme, konsumerisme, individualisme, pluralisme, fundamentalisme dan sebagainya itu adalah bentuk tren yang seringkali kalian sudah gunakan dan berulang-ulang ya. Karena apa? Ya kalian terpengaruh dengan tren yang berkembang saat ini, yang bermedia dalam bentuk e-commerce ya, e-commerce dan aplikasi-aplikasi yang seringkali kalian gunakan. Oke, lanjut, silakan lanjut. Dibaca oleh Anda, Christian, silakan. Nah, tren Nomor 2. ideologi Pak. Ideologi paham-paham dan aliran yang beraneka ragam. Sebab ideologi, paham-paham dan aliran itu dapat melahirkan partai-partai politik atau sekte-sekte agama. Kaum muda sering dijadikan sasaran dan penyebaran dan perluasan ideologi atau paham dan aliran. Apa pendapat kamu dari sini? Aneka ragam, kayak aneka ragam itu apa ya? Kayak kalian kayak manusia sama manusia lain gitu kan Pak. Terus perbedaan sukunya itu aja. Sekarang kan banyak kan orang-orang tuh ngincer kita umuran kita tuh buat yang aneh-aneh, contohnya seperti sekarang tuh LGBT ya Pak. Iya. Nah itu kan sekarang lebih ngincer ke umur-umur kita gitu. Seperti itu sih.
Oke, seperti itu tadi ya beberapa ideologi. Sewaktu hidupnya, Yesus bertemu dengan berbagai orang yang menganut macam-macam ideologi, paham dan aliran. Misalnya kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Eseni, dan kaum Zelot. Dalam menghadapi berbagai ideologi, paham dan aliran tersebut, Yesus sudah memiliki sikap kritis. Yesus tetap pada pilihannya atau opsinya, yaitu kerajaan Allah. Yesus juga pernah dihadapkan kepada berbagai tawaran yang menggiurkan, seperti jaminan sosial ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan. Tetapi Yesus tetap menolaknya. Pilihan atau opsi Yesus tetap pada mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Silakan, coba apa yang kamu ingin bisa sampaikan nanti. Jadi Yesus tuh punya pendirian, Pak. Pendirian. Iya, Pak, dia keras gitu, Pak. Jadi nggak mudah melenceng, betul nggak? Ya, udah baik aja. Kelompok yang bisa kalian temukan yaitu orang-orang Farisi, kelompok Saduki, Eseni, dan kelompok Zelot, di mana mereka menghadapi berbagai ideologi dan paham aliran tersebut, dan mereka selalu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah, ya. Dan mereka selalu seringkali menunjukkan istilahnya bagaimana mereka tetap setia pada hukum Taurat, tetapi tidak mau dikritisi terutama oleh Yesus sendiri. Dan Yesus ingin meluruskan apa yang disampaikan dalam hukum Taurat tersebut, ya. Ini yang perlu kalian pahami. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap hal ini? Demikian, Kenneth biasanya di bidang apa? Apa yang aplikasi yang sering kamu lakukan atau yang bisa kamu? Kalau aku biasanya buka Twitter sama Quora kayak buat pertanyaan. Terus biasanya suka ngeliatinnya kayak fashion. Semuanya itu ya, yang bisa kamu gunakan ya. Oke, itu seperti itu minatnya bisa kamu tunjukkan ya tadi ya, minat tentang berbagai hal ya, tentang model ya, kemudian minat, keinginan untuk menyampaikan gagasan kamu terhadap status sosial ya. Dalam hal ini ya kamu menampilkan atau menunjukkan semacam tren-tren ya, tren-tren yang berkembang dan sebagai segala sesuatu yang memiliki karakter kekhususan dengan tata cara kehidupan suatu masyarakat tertentu. Apa maksudnya di sini? Kita diajak untuk semakin melihat berbagai macam ragam masyarakat berperilaku di tempat umum dan upaya membedakan statusnya dari orang lain. Artinya apa? Orang-orang ini seperti kalian ini kadang-kadang ingin menunjukkan status kalian sebagai seorang yang punya kekuasaan atau apa lagi, kekayaan, hobi, bakat, betul. Ada lagi? Kayak ngikutin tren. Kita bisa ngikutin tren. Yang bisa mengikuti tren, artinya kehidupan bisa glamor ya, atau kehidupan tren-tren anak muda ya. Baik. Budaya materialis dan hedonisme. Apa yang dimaksud dengan budaya materialistis dan hedonisme? Yaitu adalah budaya hidup berkelimpahan materi dan kesenangan. Contohnya rumah, mobil, dan sebagainya. Silakan coba ditampilkan. Nah, ini contoh dari budaya materialisme. Seperti ini ya. Rumah seperti apa? Istana ya. Istana. Istana yang sangat artis, apa lagi? Mamanya Raffi ya. Raffi Nagita yang sangat besar ya. Mobil sangat mewah ya. Sangat mewah dan sangat membuat orang iri ya. Orang-orang biasa hebat sekali dia bisa punya mobil-mobil mewah yang miliaran, triliunan mungkin harganya. Ya, lanjut.
Lagi. Wih, apa nih? Ya, Pak ya. Nah, kapal Siap. pesiar. Ada yang punya keinginan seperti ini? Aduh, Dari belum terwujud tuh. Belum terwujud. Iya. Kenapa? Karena belum apa ya punya dana. Iya. Ini salah satu bentuk apa? Keinginan kalian punya segalanya ya. Rumah, mobil mewah, kemudian kapal pesiar, itu kan semua ada keinginan-keinginan kita. Semuanya mengharapkan. Tetapi ingat ya, bahwa ini tidak akan kita bawa ke dalam kematian ya. Artinya ini semuanya hanya sifatnya duniawi ya. Silakan, bolehkah kita memiliki ini? Boleh, tetapi itu jangan kita jadikan sebagai apa namanya, sesuatu yang ya harus diperjuangkan. Ingat, umur kita juga semakin lama semakin bertambah, dan semakin lama apa? Ya itu tadi tuh. Tapi kadang-kadang apa? Sekarang banyak artis yang punya keinginan apa? Awet muda. Ini sebuah tren loh. Artis-artis Eropa, Amerika itu sekarang punya keinginan apa? Lebih muda lagi. Dengan cara apa? Ya nggak tahu Bapak. Ada semacam serum, botox Pak, botox. Iya Pak, cairan. Untuk mempermudah kalian dalam hal wajah dan segala fisiknya semakin bugar, semakin ini ya. Baik, lanjut. Individualisme umumnya muncul akibat dari perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sedang berlangsung. Contohnya kaum petani, nelayan, tukang, dan pedagang tradisional. Itu Pak, orang-orang yang kerja sendiri Pak. Yang merasa bahwa hidupnya hanya bisa dilakukan dengan sendiri ya. Contohnya apa nih? Pelukis ya. Dia mendapatkan semacam apa namanya? Apa tuh biasanya tuh? Oke, jadi refleksi dari pembelajaran hari ini itu tentang bersikap kritis terhadap media massa. Itu kita harus bertanya lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah bijak menggunakan media sosial, dan apakah kita sudah bijak dalam menyaring informasi-informasi yang ada di internet. Juga apakah kita juga udah mawas diri, udah aware sama isu-isu di lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus bijak dalam berinternet. Juga kita harus memiliki kepedulian tentang isu-isu yang ada di lingkungan sekarang. Tema bersikap kritis terhadap media sosial itu kita dapat belajar cara memilah dan memilih berita yang baik dan yang salah, dan juga kita dapat memilih dan memilah juga konten mana yang harus kita lihat dan sesuai batasan umur kita juga. Kalian mari kita tutup dengan doa penutup. Silakan untuk Enes bisa pimpin doa penutup. Teman-teman dan Pak Bayu, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih segala berkat yang telah Kau berikan hingga pada hari ini. Semoga apa yang diajarkan Pak Bayu mengenai kritis terhadap isu-isu global dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, tadi kalian sudah mendengarkan dua kelompok teman kalian yang bisa memberikan refleksi ya mengenai bersikap kritis terhadap media massa. Maka Bapak berharap kedepannya kalian dalam melaksanakan kegiatan bermedia, ungkapan sikap kritis kalian, jangan sampai kalian nantinya terjebak atau salah mengambil sebuah keputusan ketika kalian mengambil sikap dalam bermedia massa. Maka pada kesempatan ini kiranya dengan refleksi ini kita mendapatkan sesuatu dari pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada pagi ini. Demikian ya anak-anak semuanya. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.